Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Shallu ala Nabi Muhammad. Silakan Ustazah Yati. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdah salatan wassalaman ala rasulillah walhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Pemirsa Cahaya Hati di seluruh penjuru tanah air tercinta, Bapak Ibu, Ayahanda dan Ibunda yang hadir dalam kajian pada pagi hari siang hari ini. Mudah-mudahan semuanya sehat. Amin. Bahagia. Amin. Lagi nggak kepo. Amin. Lagi bersyukur Bapak Ibu. Alhamdulillah. Wabil khusus Ustadz David yang dirahmati Allah, guru kita, host dunia akhirat. Ya Robbal Alamin. Bapak Ibu dan pemirsa yang dirahmati Allah, kali ini saya akan melanjutkan pembahasan kita di dalam surah Al-Muluk. Ibu bapak saya mau tanya, kalau mendawamkan surah Al-Muluk itu waktunya kapan ya? Malam mau tidur. Kenapa dibacanya surah Al-Muluk itu mau tidur, Bu? Oh, supaya dalam kuburnya ada lampu berapa watt? Masya Allah. Itu nanti kelak di yaumil akhir, kelak di alam barzah. Tetapi aibi makna fid dunya, Ibu, karena surah Al-Muluk ini banyak sindiran Allah, peringatan Allah, berita dari Allah tentang sikap mental, Ibu. Maka orang yang tidur itu kan sama orang yang mati. Berharap bercahaya di alam kubur, berharap glowing di dunia. Bu, orang sombong gak akan glowing walaupun skincare-nya mahal, Pak. Bapak kenal skincare, Pak? Bapak-bapak gak pakai skincare tapi ibu-ibu pusing, Pak. Artinya apa Bapak Ibu dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala? Dilanjutkan dengan pesan Allah di dalam ayat yang 19. Awalam yarau ila tayri fawqahum safati wa yakbid. Masya Allah Bapak Ibu, perumpamaan yang ada di sekitar kita, salah satunya adalah burung yang mengembangkan sayapnya Bapak Ibu. Apakah di sana ada magnetnya? Apakah di sana ada penggerakannya? Spesial Rabb yang Maha Kuasa. Bahkan yang amazingnya Bapak Ibu, pemirsa, burung tiap hari keluar nggak punya kantor. Betul? Tapi pas pulang temboloknya penuh. Siapa yang memenuhi? Allah. Bagaimana dengan manusia? Punya akal, punya rasa, punya daya, punya karsa. Harusnya manusia berpikir dan berkarya. Bahkan berkaca pada seekor burung yang tak pernah memiliki kesombongan. Manusia, Ibu, apa yang ditakutkan? Ketika dia berjaya, dia menuhankan hartanya. Enggan memberi karena dia berkata, kenapa memberi? Pergi gelap, pulang gelap, peras keringat, banting tulang. Enak aja harta dibagi-bagikan. Kenapa Bapak Ibu? Karena mencari dan menjemput hartanya tanpa melibatkan Allah. Sesuatu yang tanpa melibatkan Allah, munculnya mana? Itu hasil jerih payah saya. Bahkan punya suami tampan, hasil perjuangan saya. Padahal yang bikin tampan suaminya siapa? Allah. Yang bikin tampan suaminya siapa? Orang tuanya, bininya mau diterima jadi. Betul Bu? Karena itu syukur diberi istri cantik. Bukan hanya sekedar cantik Bapak Ibu. Laki-laki yang bersyukur memiliki istri cantik lahir batin. Makanya ayam tentrem, kenapa? Karena rasa syukur memunculkan kedamaian. Sombong akan selalu merasa dia paling atas. Coba lihat burung, pernah nggak kita lihat burung terbang di bawah Ibu? Enggak, dia di atas. Tetapi selalu kembang kempisnya sayap itu mengajarkan kepada kita Ibu, sifat tawadhu yang lawannya sombong itu Bu. Maka orang-orang
yang tawadu dicintai orang. Kebalikannya sama yang sombong, Bu. Punya bestie sombong paling tahan 2 hari. Benar nggak, Bu? Kenapa dia merasa paling cakep, merasa paling viral, merasa paling kaya, ngerasa paling oke. Orang lain standarnya di bawah. Tapi coba kalau kita punya teman yang tawadu, Ibu, nggak ada dia sepi. Maka yang didamba adalah sikap-sikap yang muncul berdasarkan nilai-nilai robbaniyah. Maka ketika tidur Al-Muluk itu dibaca, tenggelam nafsu sabuiyahnya, Bu. Karena orang yang sombong itu mengambil hak prerogatif Allah. Yang seharusnya sombong itu Allah, pemilik langit dan bumi. Kita, Bu, mau sombong bagaimana, Bu? Bu, kaki cantengan aja kagak bisa jalan, Bu. Betul, betul, Bu. Masya Allah, sedikit mata kelilipan aja, Bu, laki di depan kagak kelihatan. Ngaku diri sombong, padahal diri begitu penuh dengan kekurangan. Jadi berhiaskan sifat tawadu itu kebalikannya, Ibu. Kalau kata pandangan mata, Bu, mereka yang memiliki sifat tawadu adalah ibarat pakaian yang serasi selaras dipandang. Bapak ada istrinya di sini, Pak? Enggak ada? Oh ada, Masya Allah, saya doain yang berpasangan masuk surga bareng. Bareng ya, Pak, jangan jalan duluan. Ibu juga ada suaminya. Saya doain juga masuk surga bareng. Mungkin pulangnya beda-beda. Bisa Bapak duluan, kita belakangan. Bisa kita belakangan, Bapak duluan. Oh, sama aja dong. Sama aja. Ini urusannya bagaimana, Ustazah? Enggak. Saya mah nyari aman doang. Artinya apa, Bapak Ibu sekalian? Wa yakbitna ma yumsikuhunna illar rahman. Masya Allah. Siapa yang menggerakkan itu kecuali yang maha rahman? Enggak perlu merasa kita memiliki. Karena ketika kita punya kepemilikan, orang lain pun sama diberi kepemilikan. Ketika orang punya segala, kita juga sama diberi nikmat. Karena itu ketika kita berlimpah, ketika kita dalam kesenangan, jangan jumawa. Karena itu belum berarti kebaikan dan belum berarti kemuliaan. Tapi manakala hidup dihimpit kesulitan, kesusahan, penderitaan, enggak nyaman, bukan berarti pula kita dihinakan. Coba lihat para anbiya, Ibu sekalian, sakit enggak penderitaan mereka? Sakit, Bu. Kalau kita mah enggak begitu sakit, Pak. Ada enggak bapak-bapak di dekat masjid ini, Pak, yang udah bangkrut, biniknya pada ninggalin dia, anaknya pada kabur, diusir sama kampung? Enggak ada. Tapi anbiya Allah, Masya Allah, Ibu, ujiannya berat. Terlebih lagi Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Sifat tawadu lawan dari sifat sombong. Kenapa? Begitu masuk virus-virus kesombongan udah punya antibody. Bapak Ibu, zaman kita COVID kita divaksin, betul? Supaya mampu menangkal virus. Tapi ketika kita beragama apa vaksin kita? Karena itu kalau kita ketemu orang sombong nih, Bu, beda. Kita menyaman aja dengan sikap kita. Lain, Bu, orang sombong kalau jalan bukan kaki duluan tapi tas duluan. Pak, istri yang sombong, Pak, lakinya yang dapat gusuran, biniknya yang belagu, Pak. Tapi kalau Bapak punya istri tawadu, Masya Allah, Bapak, saya ceritakan ada seorang laki-laki di alam kubur dibangkitkan oleh malaikat. Ya Fulan, kum. Bangun dia, ada apa ya malaikat Allah? Saya lagi tidur nyenyak dibangunkan. Ada pahala sebesar gunung Uhud. Ya Allah ya Rabb, ini gede amat pahala. Inilah pahala sedekahmu. Saya nggak pernah sedekah ya Rabb. Begitu gajian uang diambil bini semua. Tapi kenapa saya dapat pahala sebesar gunung Uhud ya malaikat Allah? Karena engkau punya istri yang solehah. Uang belanja yang sejatinya buat keperluan beli gas, bayar pembantu, beli sayur, tetapi ada disisihkan untuk sedekah. Enak kan begitu, Pak? Pak, Bapak biasa kalau ditanya diem, Bu. Tapi Ibu kagak ditanya juga nyaut. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, jadi Sang Maha Rahman ini, Ibu sekalian, Ar-Rahim, yang mengajarkan kepada kita jangan sampai jadi manusia yang celaka. Makhluk yang celaka yang pertama sekali karena kesombongan itu siapa, Bu? Iblis. Makanya iblis itu celaka, Ibu.
Iblis ibu celaka bukan karena dia tidak hanya mau sujud kepada Nabi Allah Adam, tetapi dia celaka kenapa? Karena dia nggak mau nurut apa kata Allah sang pemilik kehidupan. Maka sifat-sifat ini harus kita sirnakan dalam diri kita. Percayalah kalau dalam keberpasangan tidak ada kesombongan, langgeng dari dunia sampai akhirat. Selamanya daiman abada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, Pak, Allah nggak suka sama orang sombong. Maka di surah Al-Mulk ini dari ayat ke-20 ya 19, 20 tadi sampai 21 Allah kasih permisalan-permisalan burung yang terbang ya, tamsil ya. Itu burung yang terbang, siapa yang nahan? Kalau kamu bisa nggak kayak gitu? Ini dari Allah nih, iya kan? Terus ditanya lagi, yang nolong kamu siapa? Apakah pasukan Allah yang sudah atau kamu bisa bikin pasukan yang sama seperti Allah? Atau juga kali lagi Allah memperingatkan lagi di ayat 21-nya, siapa yang kasih rezeki sama kamu? Nah, ini balik lagi sama cerita Korun tadi ya Bu ya. Kadang-kala begitu udah dapat banyak uang, banyak harta, yang dipikir ini usaha saya. Kadang-kadang ibu-ibu salah fokus Mas. Dikiranya rezeki itu dari suaminya. Nah, padahal Sehingga begitu suaminya qadarullah dipanggil Allah, alay papa, kalau papa meninggal aku yang ngasih makan siapa? Lupa. Iya. Benar Ustazah, benar. Baik Ustazah, terima kasih banyak. Kita akan berbagi keberkahan ya. Kita akan berbagi keberkahan bersama dengan Luwak White Coffee dan kita akan lanjutkan lagi tentunya di sini di Cahaya Hati Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah para jamaah, saatnya kuis Cahayati Indonesia berbagi keberkahan bersama Luwak White Coffee. Untuk jamaah yang ingin mendapatkan hadiah sebesar 1 juta rupiah bisa menjawab pertanyaan dari saya, yaitu pertanyaannya adalah surat apa yang dibahas di Cahayati Indonesia episode hari ini. Silakan bisa menjawab ya, tunjuk tangan 1 juta rupiah dari Luwak White Coffee dipotong pajak. Ya ini Bapak ya, silakan Bapak. Ini dia Bapak. Oh tok. Iya mantap. Ini Pak mic-nya. Iya. Nama siapa Pak? Nama saya Agus Komarjaman Ustaz. Agus. Iya. Ya, habis gusuran. Agus. Iya. Terima kasih Pak Agus. Terima kasih Ustaz. Pertanyaannya saya ulang lagi ya kan? Dengerin baik-baik. Iya, Oke. siap. Surat apakah dalam Al-Quran yang dibahas di Cahayati Indonesia episode kali ini? Surat apa? Surat Al-Mulk 16 sampai 27. Oh, Al-Muluk aja kali. Iya. Iya, itu kan lengkap Yaudah, Ustaz. lengkap. Iya, 1 juta rupiah. Betul buat Pak Agus. Ini hadiahnya. Alhamdulillah, ya Allah. Saya kasih 1 juta, Pak Agus. Aduh. Agus, habis Iya, gusuran. alhamdulillah. Tapi ingat, dipotong pajak. Ya, Oke. ini akan saya sumbangkan ke istri saya. Iya. Iya. Ya, terima kasih Ya, Pak Agus. terima kasih. Ya, terima ya. Iya, Oke, Ustaz. terima kasih semuanya. Terima kasih, Masih alhamdulillah, semangat. amin. Jangan kemana-mana, tetap di Cahayati Indonesia. Berkah selalu. Ya, terima kasih.